Salam sejahtera Bapak Ibu, kita bersama masuk dalam renungan sapaan firman. Tema kita hari ini adalah kekuatan Allah dalam kelemahan. Bacaan dari 2 Korintus 4 ayat 7-9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajak kita untuk memulai pasal ini dengan pikiran yang menarik, bahwa hal-hal yang istimewa yang kita miliki sebagai seorang Kristen bisa saja mengubah kehidupan kita menjadi sombong. Tetapi kehidupan telah dirancang sedemikian rupa menurut Rasul Paulus sehingga seseorang dicegah untuk tidak menjadi sombong. Betapapun besar kemuliaan kekristenannya, ia tetap merupakan manusia yang terbatas. Rasul Paulus mengatakan dengan sebuah kalimat yang menarik dalam 2 Korintus 4, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta yang mulia kita punyai, kita miliki dalam bejana tanah liat. Rasul Paulus ingin mengatakan di dalam bagian ini bahwa kemuliaan Kristus itu nyata justru dalam kelemahan dan kerendahan hati. Di dalam kita menanggung segala kelemahan, di dalam kita menanggung segala pergumulan, justru Rasul Paulus mau menunjukkan ada kemuliaan di sana. Kemuliaan Allah ketika kita mampu menanggung segala sesuatu yang menjadi pergumulan dalam hidup ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang penulis bernama Matthew Arnold menulis sebuah kisah gereja yang ada di wilayah kumuh di London. Matthew Arnold menulis seorang pendeta yang sangat kesulitan di dalam soal finansial gerejanya. Karena memang jemaat yang dilayani orang-orang miskin. Tetapi kemudian gereja yang harusnya bisa membiayai dirinya sendiri, bisa membayar orang untuk kebersihan gereja itu. Pada satu saat pendeta itu didatangi oleh orang-orang tua miskin yang dia layani selama ini. Orang-orang tua miskin itu masuk ke dalam gereja dan menjumpai pendeta dan berkata, "Izinkan kami bekerja di gereja ini untuk membersihkannya, membantu engkau sebagai pendeta. Kami mau membersihkannya. Bahkan kami siap untuk lembur kalau kami harus membersihkan untuk persiapan ibadah." Lalu pendeta itu berkata, "Dari mana kami bisa membayar kalian? Dari mana saya bisa membayar kalian? Karena gereja ini tidak punya cukup uang." Apa yang dikatakan oleh orang-orang tua miskin itu kepada pendeta? Orang-orang tua miskin itu berkata, "Engkau tidak perlu memikirkan bayaran kami, karena engkau sudah memberikan roti hidup yang kami perlukan. Engkau sudah membicarakan roti hidup itu kepada hidup kami, dan kami sudah mengalami roti hidup yang engkau bicarakan dalam kehidupan kami." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari tulisan Matthew Arnold ini kita belajar bahwa ada banyak orang
yang memiliki Kristus di dalam hidupnya, sekalipun hidupnya penuh dengan pergumulan. Ada banyak orang memiliki Kristus yang menjadikan dia kaya, sekalipun dia miskin. Ada banyak orang memiliki Kristus yang luar biasa, sekalipun mereka menderita. Inilah yang mau dibicarakan Rasul Paulus di dalam suratnya 2 Korintus 4 ayat 7-9. Apakah kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita yang berat? Apakah kita tetap memiliki Kristus sebagai harta yang mulia di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita? Marilah kita menjawabnya dalam perenungan kita pribadi. Atau kita hari ini menjadi orang-orang yang memiliki Kristus karena hidup kita baik-baik saja. Atau kita tetap memiliki Kristus bahkan ketika hidup kita tidak baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.